Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 77-80 dia mati. Jericho Lee memandangnya, seolah-olah dia sudah menduga akan menanyakan pertanyaan seperti itu, dan segera menjawab tanpa ragu-ragu, 250 gram honey sakle, 10 mangkuk air, goreng ke dalam 2 mangkuk, dan setelah menambahkan A100 gram, masak dalam 1 mangkuk, dan setelah diminum sekaligus, efeknya akan terlihat jelas. Baiklah. Chang Xuande menepuk pegangan kursi dengan keras, dan tiba-tiba melompat, wajahnya menunjukkan ekspresi pujian, lumayan, lumayan. Kamu benar-benar berusaha keras. Baru saja, formula obat yang dijawab Jericho Lee telah direkam dalam rekam medis yang juga merupakan metode Arcanum jalur surgawi. Untuk dapat mengingat formula obat yang jarang terlihat ini, terlihat bahwa dasar-dasar Jericho Lee sangat mendalam. Jericho Lee tertawa acuh tak acuh, dia sebenarnya telah mempelajari formula obat kecil semacam ini sejak lama dari kakeknya, dan telah menyimpannya di dalam hatinya sejak lama. Belum lagi dalam beberapa tahun yang dihabiskannya di universitas, ia lupa makan dan tidur saat meneliti buku-buku kedokteran. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan semua ini, karena di matanya itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Melihat dia tidak senang, Chang Xuande diam-diam memujinya. Anak muda itu tidak sombong atau tidak sabaran, setidaknya ini cocok untuknya. Dia berbalik dan menatap Bao Ziming dan 3 lainnya, kalian semua benar-benar mengecewakanku kali ini. Menyia-nyiakan beberapa tahun membaca buku kedokteran. Belajar darinya. Mata mereka dipenuhi kebencian. Bagi mereka, ini bukanlah hal yang baik, apalagi Chang Xuande memuji Jericho Lee. Ketika kata-kata itu sampai ke telinga mereka merasa itu sangat menusuk telinga. Sial. Kali ini, pusat perhatian telah dicuri oleh Jericho Lee. Tatapan Chang Xuande kembali ke Jericho Lee. Jericho Lee, penampilanmu hari ini cukup bagus. Biarkan aku memikirkannya. Aku akan memberimu buku kedokteran baru untuk dibaca besok. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan ke dalam aula bagian dalam. Sepertinya suasana hatinya sedang bagus. Jericho Lee melihat sosok punggungnya saat dia masuk, dan merasa itu sangat disayangkan. Baru saja, ketika Chang Xuande memeriksa denyut nadi Nyonya Tua Chen, dia dapat segera mengetahui bahwa penyakit pasiennya adalah penyakit bisul. Meskipun dia bisa mengintip macan kumbang di dalam pipa dan melihat ujung dari keterampilan medis Chang Xuande yang luar biasa, dia merasa itu tidak terlalu memuaskan. Ia ingin merasakan keterampilan medis Chang Xuande yang unggul, khususnya di bidang ortopedi. Lupakan saja, toh akan ada peluang di masa depan. Jericho Lee menoleh dan menyapa Bao Ziming dan yang lainnya, Bao. Namun, saat dia membuka mulutnya, mereka berempat bertindak seolah-olah mereka telah menyetujui sesuatu. Mereka diam-diam memalingkan muka dengan ekspresi seolah-olah mereka tidak ingin memperhatikannya. Hal ini membuatnya sedikit malu. Dia sedikit mengernyit dan menutup mulutnya dengan tenang. Karena mereka tidak ingin berbicara dengannya, maka dia tidak perlu terlalu memikirkannya. Dia berpikir sejenak, lalu duduk di kursi dekat pintu dan mulai merenungkan diagnosis sebelumnya terhadap Nyonya Tua Chen. Setelah bekerja, Kuang Ziming dan 3 orang lainnya meninggalkan rumah sakit. Dalam perjalanan, mereka memikirkan kembali apa yang terjadi pada sore hari dan sangat marah. Brengsek. Anak itu sungguh beruntung bisa mendiagnosis penyakit karbunkel. Yan Zhou sangat marah. Dia seharusnya menjadi orang yang mendiagnosis penyakit karbunkel, dia tidak memikirkan secara mendalam tentang infeksi Staphylococcus. Jika tidak, dia akan mampu membuat diagnosis yang benar. Apa gunanya mengatakan ini sekarang, di balik layar? Bao Ziming meliriknya dengan jijik, merasa sangat kesal di dalam hatinya. Mengapa dia tidak mendiagnosis penyakit karbunkel pada saat itu? Jika tidak, orang yang akan dipuji oleh Chang Xuande adalah dia. Bukan. Bukankah itu semua karena usaha kita sehingga dia bisa mendiagnosisnya? Tanpa diagnosis kita, bagaimana dia bisa mendiagnosisnya? Lain kali kita menghadapi penyakit seperti itu, saya pasti bisa mendiagnosisnya sebelum dia melakukannya. Yan Zhou tidak mau menerimanya dari lubuk hatinya, tetapi Jericho Lee telah sepenuhnya mendiagnosis bisul Nyonya Tua Chen berdasarkan kekuatannya sendiri. Jika mereka mengakuinya, bukankah itu sama dengan mengakuinya bahwa mereka lebih rendah dari Jericho Lee? Tidak. Pendatang baru tidak memenuhi syarat untuk menunggangi mereka. Dia tidak layak. Terlambat.
Wajah Mao Hai dipenuhi dengan kejengkelan. Ketika dia memikirkan bagaimana Chang Xuande memuji Jericho Lee dan bahkan menggunakan Jericho Lee untuk menghajar mereka, dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Bukankah dia hanya pemula? Apa yang bisa dibanggakan? Kalian sengaja menentangku, bukan? Yan Zhou marah. Suasana hatinya sedang buruk, tetapi keduanya terus mengucapkan kata-kata kasar. Berhentilah berdebat. Apa yang kalian perdebatkan? Menurutmu apakah masalahnya terlalu kecil? Kuang Ziming mengerutkan kening, saat ini, jika mereka melawan satu sama lain, hal itu akan mengakibatkan perselisihan internal. Bao Ziming mengatupkan giginya, bocah itu terlalu jahat, kita harus memikirkan cara untuk mengusirnya. Mao Hai memandang Yan Zhou, dan bertanya dengan wajah muram, nak, kamu punya banyak ide cerdas, apakah kamu memikirkan ide yang bagus? Tidak mudah memikirkan solusinya, kata Yan Zhou sambil memutar matanya dan mendengus. Serius, aku akan membiarkanmu memikirkan solusi pada saat genting, tapi itu tidak akan berhasil. Mao Hai memperlihatkan ekspresi jijik. Saat keduanya hendak berdebat lagi, Kuang Ziming tiba-tiba berpikir, berhenti berkelahi. Aku punya ide. Mendengar itu, mereka bertiga buru-buru bertanya, ke arah mana? Cepat beritahu aku. Merendahkan suaranya, menghampiri mereka bertiga dan mengucapkan beberapa patah kata dengan suara rendah. Beberapa dari mereka awalnya bingung, tetapi setelah mendengar penjelasannya, mata mereka berbinar, menampakkan rasa gembira yang kuat. Ini ide yang bagus. Yan Zhou sangat gembira. Mao Hai buru-buru menganggukkan kepalanya, tidak mampu menahan kegembiraannya, otakmu masih yang terbaik, metode ini cukup brilian. Bao Ziming menarik napas dalam-dalam, dan tertawa dingin, bagus sekali, bocah itu tidak bisa melarikan diri, dia pasti sudah mati. Mulut Kuang Ziming bergerak-gerak, wajahnya menunjukkan ekspresi kepuasan, apakah dia tidak suka pamer? Kalau begitu biarkan dia cukup pamer. Jericho Lee, oh Jericho Lee, jangan berpikir tidak ada yang tahu tentang latar belakangmu. Tidak peduli seberapa baik Anda menyembunyikan diri, tidak ada tembok di dunia ini yang tidak membiarkan angin keluar. Ketiganya menunjukkan ekspresi tidak sabar di wajah mereka. Mereka bahkan mulai menantikan akhir yang menyedihkan karena diusir dari rumah setelah Jericho Lee jatuh ke dalam perangkap mereka. Di sisi lain, Jericho Lee kembali ke kamarnya di halaman, menjatuhkan barang-barang di tangannya dan mulai berkultivasi. Sebelumnya, ketika dia berhasil menempa kuali ilahi ke tahap meditasi, hal itu memberinya banyak manfaat. Misalnya, pertumbuhan kekuatannya, ingatan fotografisnya, dan bahkan setelah otaknya menjadi jernih, pemikirannya menjadi lebih jernih dan terorganisir daripada sebelumnya. Namun, Jericho Lee merasa bahwa manfaat dari kitab suci medis tidak boleh terbatas pada hal ini saja. Sangat mungkin ada beberapa manfaat yang harus diperhatikan dengan cermat agar dapat ditemukan. Dia mengambil kitab suci medis dan mulai mempelajarinya. Ketika dia mulai membaca lebih lanjut tentang cedera tulang dan tulang belakang, dia merasa kesusahan. Dia mengerutkan kening karena dia bingung. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat memahami satu hal pun. Saya masih belum bisa melakukannya. Dengan level saya saat ini, pemahaman saya tentang cedera tulang masih terlalu sedikit. Saya bisa mengobati beberapa cedera tulang sederhana, tapi saya tidak bisa menyembuhkan cedera tulang apapun di tulang belakang saya. Jericho Lee sedikit gelisah. Sepertinya dia tidak bisa hanya mengandalkan penelitiannya sendiri, dia harus meminta nasihat dari Chang Xuande. Komponen tepat C78. Jericho Lee hanyalah murid magang kecil di ruang pengobatan, jadi dia tidak memiliki kualifikasi untuk mencari Chang Xuande untuk mendapatkan bimbingan tentang masalah medis. Selain itu, kitab suci medis adalah hal yang penting, dan itu adalah rahasia terbesarnya. Jika rumor tersebut menyebar dan menyebabkan Chang Xuande menjadi serakah, maka dia akan berada dalam masalah besar. Meskipun dia tidak berpikir kemungkinannya tinggi, dia tidak mampu mengambil risiko seperti itu jika dia harus mengarungi kapal dengan hati-hati selama 10.000 tahun. Setelah mencari beberapa saat, dia menyimpan kitab suci medis kembali ke lautan kesadarannya dan mulai berkultivasi dengan hati yang penuh pertanyaan. Dia duduk bersila di tempat tidur dan bermeditasi. Ketika dia pertama kali melangkah ke tahap meditasi, Vital Ki telah menghubungkan seluruh tubuhnya, namun saat ini dia tidak dapat menggunakan Vital Ki di tubuhnya dengan gesit. Menurut indikasi kitab suci medis, Vital Ki dapat dilepaskan untuk melukai musuh, dan dalam hal keterampilan medis, ia bahkan dapat menggunakan Ki untuk mengendalikan jarum. Jericho Lee sekarang berada 180.000 mil jauhnya dari dunia penggunaan Ki untuk mengendalikan jarum.
Paling-paling, dia hanya bisa menuangkan vital ki ke dalam jarum perak untuk meningkatkan efek akupuntur. Yang perlu dia lakukan adalah mencapai ranah pengendalian akupuntur dengan ki sesegera mungkin. Dengan begitu, keterampilan medisnya pasti akan meningkat pesat. Tentu saja, jika dia tidak bisa mendapatkan lemak besar dalam satu gigitan dan makanan ada di mulutnya, dia perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengedarkan vital ki. Malam tanpa tidur. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Chang Xuande keluar untuk menjalani diagnosis. Tidak ada pasien di rumah sakit, dan semua murid mengobrol santai di rumah sakit. Sekitar pukul 10, Bao Ziming menatap Mao Hai. Mao Hai mengangguk dan tiba di pintu masuk rumah sakit. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, seolah sedang menunggu seseorang. Jericho Lee memperhatikan tindakannya dan mengerutkan kening, lalu menundukkan kepalanya dan melanjutkan membaca. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya, yang tampak berusia 30-an, berjalan menuju rumah sakit dengan langkah besar. Melihat orang itu, mata Mao Hai berbinar, dan segera melambai ke Yan Zhou dan dua orang lainnya di dalam rumah sakit, mereka ada di sini. Mereka bertiga saling memandang seolah sedang mendiskusikan sesuatu. Pria parubaya itu dengan cepat berjalan ke pintu masuk rumah sakit. Mao Hai buru-buru menyapanya, "Paman Zhang, apakah kamu di sini untuk mengambil obat lagi?" "Tentu saja ibuku sangat menginginkan obat itu untuk menyembuhkan tubuhku." Zhang Feng tersenyum dan mengangguk. Mao Hai memutar matanya dan dengan cepat bertanya, "Setelah minum obat, apakah Bibi Zhang merasa lebih baik?" "Ai, bukankah itu sudah pasti?" Zhang Feng sangat senang, dan berkata dengan penuh semangat, "Pada akhirnya, dia tetaplah seorang dokter Chang, reputasinya sangat pantas. Ibuku baru memakannya beberapa hari sekarang, tapi lukanya sudah sembuh secara signifikan. Dia bahkan bisa berjalan di tempat tidur sekarang. Bagus sekali. Paman Zhang, cepat undang dia masuk." Mao Hai menoleh dan melihat ketiga orang di ruangan itu. Zhang Feng berjalan ke rumah sakit dengan langkah besar, dan menyapukan matanya membentuk lingkaran, Dokter Chang tidak ada di sini." Bao Ziming tersenyum sambil berjalan untuk menyambut mereka, "Paman Zhang, ini benar-benar suatu kebetulan. Guru pergi mengunjungi dokter di pagi hari dan belum kembali. Saya pikir itu akan memakan waktu lama sebelum kita kembali. Dia belum kembali." Zhang Feng mengerutkan kening, berpikir bahwa dia benar-benar tidak datang pada waktu yang tepat. Yan Zhou maju dengan senyuman di wajahnya dan berkata dengan sikap ramah, "Paman Zhang, jangan juga terburu-buru. Bagaimana dengan ini, Anda memberi kami resepnya, dan kami akan memberikannya kepada Anda." Zhang Cheng berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Baiklah." Dia hanya mengambil obatnya, jadi tidak perlu merepotkan Chang Xuande sama sekali. Dia mengeluarkan resep yang diberikan Chang Xuande beberapa waktu lalu, dan memberikannya kepada mereka, dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan merepotkanmu. Tidak ada masalah sama sekali. Ini adalah tanggung jawab kita." Bao Ziming menerima resepnya, dan menjawab sambil tersenyum. Dia mengambil resep itu dan menatap Mao Hai. Mao Hai mengangguk tanpa jejak, lalu menatap Zhang Feng, "Paman Zhang, kenapa kamu tidak pertama-tama duduk dan istirahat sebentar? Aku akan memberikannya kepadamu setelah kamu memakai obatnya." "Baiklah." Di kursi di aula Zhang Feng, matanya menyapu ke ruang kesehatan dan dengan cepat tertuju pada Jericho Lee, yang duduk di seberangnya. "Mao kecil, apakah ini murid barumu?" Mao Hai buru-buru menjawab sambil tersenyum, "Ya, dia baru datang beberapa hari yang lalu. Guru berpikir pantas baginya untuk tinggal, jadi dia tetap tinggal." "Oh, jadi seperti itu." Zhang Feng tidak menganggapnya aneh. Keterampilan medis Chang Xuande luar biasa, jadi kemungkinan besar banyak orang datang ke sini untuk belajar kedokteran. Jericho Lee tersenyum dan menyapa Zhang Feng, "Halo Paman Zhang, nama saya Jericho Lee." "Hei halo." Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Jericho Lee. Melihat Jericho Lee membaca buku tersebut, dia tidak banyak bicara dan merasa bahwa pemuda ini tidak buruk. Apalagi ia merasa Jericho Lee memiliki aura yang sangat istimewa pada dirinya, terutama ekspresi saat ia menundukkan kepala dan serius membaca buku. Dia sangat mengaguminya, dan tidak bisa tidak memuji orang yang berbakat. Ketika beberapa dari mereka mendengar ini, mereka merasa itu sangat menusuk telinga. Memuji Jericho Lee sama saja dengan meremehkan mereka. Kemarin, Chang Xuande memuji Jericho Lee sudah cukup membuat mereka marah, tapi sekarang, Zhang Feng memuji Jericho Lee. Hati mereka dipenuhi amarah, dan mereka memandang Jericho Lee dengan mata penuh duri. Namun, dalam situasi seperti ini, mereka tidak bisa menunjukkan ketidakpuasannya. Beberapa dari mereka saling memandang,
Lalu Bao Ziming mengambil resepnya dan berjalan di depan Jericho Lee. Jericho Lee, ikuti instruksinya, dan ambil obatnya. Jericho Lee terkejut, kamu ingin aku mengambilkan obatnya? Ya, Bao Ziming menganggukkan kepalanya, dan tersenyum, karena kamu bisa merawat Nenek Chen kemarin, aku yakin tidak akan sulit bagimu untuk mendapatkan obatnya. Dan kamu sudah berada di sini selama beberapa hari. Kamu harus belajar cara mendapatkan obat. Apakah kamu tidak takut aku akan salah minum obat? Jericho Lee mengerutkan kening, biasanya rumah sakit tidak akan membiarkan orang yang baru mengenalnya mengambil obat. Salah satu alasannya adalah karena orang baru tidak dapat membedakan obat dengan jelas, dan kedua alasannya adalah karena meskipun mengambil obat bukanlah teknik yang sulit, tetapi memegang obatnya memerlukan waktu praktik yang lama. Sangat mudah bagi pemula untuk merasa tidak yakin dan mengambil dosis yang salah. Pengobatan Tiongkok paling takut mengambil obat yang salah dan dosis yang salah. Mengambil obat yang salah akan menyebabkan kematian, dan mengambil dosis yang salah akan menyebabkan efek obat menjadi sangat berkurang. Selain itu, kami akan memeriksanya setelah Anda menangkap kami. Bao Ziming tersenyum saat dia menjelaskan, memberikan jawaban yang benar-benar lega kepada Jericho Lee. Mendengar itu, Jericho Lee menjadi tenang, dia melemparkan buku di tangannya ke kursi dan mengambil resepnya. Baiklah, saya ambil. Senyuman Bao Ziming menjadi lebih lebar, dan sisanya mengungkapkan ekspresi yang bermakna. Mendapatkan obat adalah proses lambat yang membutuhkan banyak usaha. Jumlah setiap ramuan obat harus akurat dan akurat. Jericho Lee mengikuti resepnya dan mengambilnya dari atas ke bawah. 100 gram Anglika, 50 gram gandum. 150 gram honeysuckle. Ketika dia menangkap bunga perak emas, Jericho Lee menyadari bahwa jumlah bunga perak di lemari obat tidak terlalu banyak, itu tepatnya 150 gram. Bab 79 Aku salah tangan. Jericho Lee terkejut, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut, kebetulan sekali. Sama persis dengan jumlah obatnya. Namun, dia tidak terlalu terkejut. Itu hanya kebetulan. Ketika dia selesai dengan obatnya, dia menoleh ke Bao Ziming dan yang lainnya dan berteriak, kalian semua sudah selesai dengan obatnya, datang dan periksa. Baiklah. Bao Ziming berjalan ke depan, membuka resep paket obat untuk diperiksa, melihatnya sekilas sebelum menyegelnya. Dia tersenyum dan berkata, tidak masalah, kamu menangkapnya dengan sangat baik. Jericho Lee menghela nafas lega dan tertawa, menangkap obatnya tidak sulit sama sekali, tidak aneh. Berikan obatnya pada Paman Zhang, kata Bao Ziming sambil berbalik dan mengungkapkan senyum, selesai kepada Yan Zhou dan dua lainnya. Mereka bertiga mengangguk pada saat yang sama, kegembiraan dan kegembiraan melonjak di mata mereka. Hebat. Kali ini, Jericho Lee pasti sudah mati. Jericho Lee tidak merasakan ada yang salah, dia mengambil paket obat dan dengan santai berjalan menuju Paman Zhang. Paman Zhang, simpan obatmu dengan baik. Baiklah. Zhang Feng berdiri, mengambil paket obat yang berat, dan meraih tas uangnya. Ayo, aku akan memberimu uang untuk membeli obatnya. Saat dia membayar, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari pintu masuk rumah sakit. Suara Chang Xuande terdengar dengan cepat. Oh, Zhang kecil, kamu di sini untuk minum obat lagi. Apakah ibumu lebih baik? Dokter Chang, kamu sudah kembali. Zhang Feng menoleh untuk melihat ke arah Chang Xuande, dan segera berkata sambil tersenyum, jangan katakan itu, penyakit ibuku jauh lebih baik, aku bahkan tidak bisa meregangkan kakiku sebelumnya, dan anggota tubuhku sering kali dingin dan kaku. Dan keras. Setelah meminum beberapa pil, tangan dan kakinya tidak lagi dingin, dan kakinya terentang. Sekarang dia bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan. Kamu membuat ayahku sangat bahagia. Segera setelah saya menghabiskan pil itu, saya akan bergegas dan mengambilnya. Tidak buruk, tidak buruk. Chang Xuande berjalan dan dengan gembira menepuk bahunya, dan menoleh untuk melihat Jericho Lee berdiri di depannya. Dia telah melihat keseluruhan adegan Jericho Lee menyerahkan obat kepada Zhang Feng. Melihat paket obat di tangan Zhang Feng, dia mengerutkan kening, dan segera tersenyum dan berkata kepada Zhang Feng, Zhang kecil, tunjukkan obatnya. Si kecil ini baru saja tiba dan tidak mengerti banyak hal. Saya khawatir dia mungkin mengambil barang yang salah. Tapi aku baru saja melihatnya. Bao Ziming buru-buru menganggukkan kepalanya, Tuan, Jericho Lee mengambil obatnya, saya baru saja memeriksanya, tidak ada masalah, beratnya baik-baik saja. Benar-benar. Chang Xuande mengangkat alisnya. Melihat itu Jericho Lee merasa tidak berdaya, Chang Xuande merasa tidak bisa diandalkan, dia sudah mendapatkan pil sesuai resepnya, betapapun bodohnya dia tidak akan bisa salahkan. Tuan,
Saya baru saja mengambil obat sesuai resep dan membiarkan mereka memeriksanya. Saya hanya berani memberikannya kepada Paman Zhang ketika mereka mengatakan tidak ada masalah. Jika dia meminum obat yang salah dan menyebabkan pasiennya memakan obat yang salah, maka dia akan mendapat masalah besar. Benar, benar. Bao Ziming buru-buru mengangguk setuju. Tuan, percayalah pada Jericho Lee, dia pintar. Itu benar. Dia pasti tidak akan salah. Yan Zhou dan yang lainnya juga setuju. Mendengar percakapan mereka, Jericho Lee mengangkat alisnya dan menatap mereka dengan heran. Aneh, mereka benar-benar berani memuji kecerdasannya. Ada yang tidak beres. Kemarin mereka bersikap dingin padanya, dan dia bersikap dingin padanya. Mengambil inisiatif untuk menyambut mereka, dan mereka mengabaikannya. Pagi ini, beberapa dari mereka datang lebih awal, takut dia akan membersihkan rumah sakit dan mencuri perhatian, jadi mereka mengabaikannya. Kurang dari 1 jam yang lalu, mereka masih tidak memikirkan apapun tentangnya. Tapi sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka memikirkannya? Bukan saja mereka tidak menolaknya, tapi mereka bahkan memuji kecerdasannya. Pasti ada sesuatu yang salah. Jericho Lee dengan tajam merasakan ketidaknormalan itu dan mulai menebak-nebak dalam hatinya obat apa yang orang-orang ini coba tarik. Setelah Chang Xuande mendengar kata-kata ini, dia tersenyum dan mengangguk sambil santai. Baiklah, karena kalian semua mengatakan tidak ada masalah, maka saya akan mempercayaimu. Zhang kecil, minum obatnya dan cepat kembali dan menggorengnya untuk ibumu. Zhang Feng mengangguk dan berbalik untuk pergi. Bao Ziming dan yang lainnya menghela napas lega, dan saling memandang dengan gembira. Hebat, rencana mereka berhasil. Alis Jericho Lee terjalin erat, sebuah cahaya tiba-tiba melintas di matanya. Pikirannya, seolah-olah dia telah memikirkan suatu kemungkinan. Dia buru-buru berteriak, Paman Zhang, tunggu sebentar. Zhang Feng menghentikan langkahnya, dan menatapnya dengan curiga, ada apa? Jericho Lee berjalan di depannya dan berkata dengan nada meminta maaf, Paman Zhang, saya benar-benar minta maaf. Saya sangat ingin minum obat yang salah. Saya pikir saya melewatkan 1 pil. Apa? Saat dia mengatakan ini, Zhang Feng tercengang. Chang Xuande mengerutkan kening, dia benar-benar tidak mengerti apa yang dia lakukan. Apakah dia benar-benar meminum obat yang salah? Wajah Bao Ziming dan yang lainnya berubah saat mereka bergegas ke depan. Jericho Lee, jangan bicara omong kosong. Kami baru saja memeriksanya. Tidak ada masalah sama sekali. Betul, sudah diperiksa. Kok bisa ada masalah? Pasti kamu salah lihat. Saya pikir Anda keberatan dengan apa yang guru katakan, karena Anda takut membuat kesalahan. Ya, pasti begitu. Kata-kata guru agak kasar, dan berdampak pada kepercayaan diri Anda, jadi Anda tidak boleh meremehkan diri sendiri. Kami baru saja mengkonfirmasinya dan kami tidak salah. Jangan terlalu banyak berpikir. Melihat jumlah mereka yang sedikit, Jericho Lee semakin yakin bahwa tebakannya tidak salah. Dia tersenyum dan berkata dengan tulus, terima kasih atas perhatian Anda. Saya memang salah minum obat. Dia menoleh untuk melihat Chang Xuande, dan wajahnya dipenuhi dengan permintaan maaf, Tuan, saya minta maaf. Saya terlalu gugup sekarang. Chang Xuande mengerutkan kening dan menatapnya dalam-dalam, nadanya menjadi dingin, karena kamu salah ambil obat, lalu kenapa tidak cepat melakukannya lagi? Untungnya kamu menemukannya lebih awal. Jika kamu tidak menemukan masalah dalam memberikannya kepada pasien, kamu akan bertanggung jawab sepenuhnya. Maaf, guru, saya tahu saya salah. Jericho Lee meminta maaf sekali lagi, dan dengan cepat berkata kepada Zhang Feng, Paman Zhang, berikan aku obatnya, aku akan mengambilkannya untukmu lagi. Zhang Feng juga tidak memahami situasinya, tetapi karena dia yakin dia telah mengambil obat yang salah, dia pasti harus meminum obat itu lagi. Karena itu, tanpa berkata apa-apa lagi, dia menyerahkan paket obat tersebut kepada Jericho Lee, sekaligus mengingatkannya, jangan salah mengambil obat akan menyebabkan kematian. Maafkan aku. Maafkan aku. Wajah Jericho Lee tulus saat dia mengambil paket obat. Dia benar-benar mengabaikan Bao Ziming dan yang lainnya yang terbakar kecemasan. Sesampainya di lemari obat, dia melemparkan paket obat ke dalam samping dan sekali lagi mengambil obat sesuai resep. Ketika dia menangkap bunga honeysuckle, dia berlari ke lemari obat untuk mencarinya. Benar saja, dia melihat beberapa bunga perak emas yang sudah dibuka di lemari obat. Orang-orang ini, Jericho Lee mendengus dingin di dalam hatinya, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Dia tidak buta, bunga honeysuckle yang tersebar di lemari obat jelas diambil dari rak.
Pengobatan tradisional Tiongkok memiliki persyaratan ketat untuk pengawetan bahan obat. Untuk mencegah bahan obat menjadi basah, semuanya akan dikemas dalam kantong tertutup. Tanpa mengedipkan mata, dia mengeluarkan beberapa bunga honeysuckle dan menimbangnya sesuai jumlahnya. Setelah mengambil semua sisa bahan, dia berkata kepada Chang Xuande yang ada di sampingnya, "Tuan, obatnya sudah siap, silakan datang dan konfirmasi." Bab 80 Jangan remehkan dia. Chang Xuande mengangguk dalam diam, dia berjalan ke depan dan memeriksanya satu persatu, dan setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia menganggukkan kepalanya, "Benar, ambil paket obat dan berikan kepada Zhang kecil." "Ya Tuan." Jericho Li menyegel tasnya dan menyerahkan paket obat kepada Zhang Feng, "Paman Zhang, obatmu." Zhang Feng memegang obat di tangannya dan melihat ke atas dan ke bawah. Dia merasa tidak nyaman ketika bertanya, apakah akan ada masalah kali ini. Jericho Li segera tertawa dan berkata, "Tidak masalah. Kali ini guru secara pribadi telah mengkonfirmasinya, saya tidak dapat diandalkan, tetapi guru dapat diandalkan, bukan?" "Itu benar." Zhang Feng tersenyum malu, "Kalau begitu aku pergi." "Selamat tinggal, datang lagi jika kamu butuh sesuatu." Jericho Li tersenyum dan menyuruh para tamu pergi. Begitu mereka pergi, Chang Xuande berkata dengan dingin, "Jericho Li, hari ini kamu mengambil obat yang salah dan menemukannya tepat waktu. Namun, jika kamu melakukan kesalahan ini lagi lain kali, segera berkemas dan enyahlah." Jericho Li menundukkan kepalanya, "Baiklah guru, saya tidak akan melakukannya di masa depan." Menghadapi teguran Chang Xuande, dia sama sekali tidak merasa tidak puas, karena dia jelas tahu bahwa Chang Xuande melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Jika dia salah meminum obat dan pasiennya jatuh sakit atau meninggal, reputasi rumah sakit akan hancur dan dia akan menjadi seorang pembunuh. Karena masalah Qi Wei, reputasinya sudah cukup buruk. Dia sudah sangat bersyukur bahwa Chang Xuande bersedia menerimanya, tetapi dia tidak bisa membiarkan kesalahannya sendiri menyebabkan kemalangan Chang Xuande. Chang Xuande mendengus dan berbalik memasuki aula dalam dengan marah. Melihat itu, Jericho Li diam-diam menghela nafas lega. Hampir saja. Kali ini, dia hampir mati. Dia menoleh ke arah tempat Bao Ziming dan yang lainnya berada. Tepat pada saat mereka berempat memalingkan muka secara tidak wajar, terlihat sedikit canggung. Dia pergi ke lemari obat, mengambil paket obat yang salah dia tangkap, dan pergi ke halaman melalui pintu belakang rumah sakit. Ketika dia pergi, wajah Bao Ziming dan yang lainnya menjadi gelap. Sialan. Bajingan itu benar-benar lolos dari kematian. Bao Ziming mengatupkan giginya, dan nadanya mengandung kebencian. "Beberapa saat yang lalu, aku hampir berhasil. Sedikit lagi." Mao Hai merasakan jantungnya berdarah. Melihat rencana mereka akan berhasil, Jericho Li tiba-tiba mengambil tindakan dan mengacaukan semua rencana mereka. Yan Zhou tidak dapat menemukan apapun tidak peduli bagaimana dia berpikir. Sambil mengertakkan giginya, dia bertanya, "Kenapa? Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Meskipun rencana kita sangat teliti, tidak ada cacat sedikit pun." Dia tidak bisa mengerti bagaimana Jericho Li bisa mengetahui rencana mereka pada akhirnya. Momen. Dia bukan satu-satunya yang tidak bisa memahaminya. 3 lainnya juga tidak mengerti. Lagi pula, mereka yakin bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang salah dan tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Memikirkan kembali saat Jericho Li pergi dan melihat ke arah mereka, Yan Zhou merasa sedikit ketakutan. Tatapan tadi, apa sebenarnya yang dia maksud dengan itu? Tidak mungkin mereka tahu kita melakukannya, kan? Tidak mungkin. Bao Ziming segera menggelengkan kepalanya dan menolak kemungkinan itu, tidak mungkin dia berpikir bahwa kita melakukan sesuatu pada ramuannya. Akan luar biasa jika dia bisa menemukan masalah dengan ramuan obatnya. Ramuan dan mengetahui bahwa merekalah yang merusaknya adalah dua hal yang sangat berbeda. Bao Ziming merasa bahwa dengan otak Jericho Li, dia hanya bisa menemukan yang pertama, dan pasti tidak akan mengetahui bahwa itu adalah ulah mereka. Mereka telah menghapus jejak perbuatannya hingga bersih, dan bahkan jika Jericho Li mencurigainya, dia tidak dapat menemukan bukti apapun. Jika Jericho Li menanyai mereka, mereka bisa saja menyangkalnya dengan mulut besar. "Jangan meremehkannya," Kuang Ziming tiba-tiba mengatakan sesuatu yang mendalam. "Apa maksudmu?" Bao Ziming terkejut, mengerutkan kening saat dia menatapnya. Tatapannya barusan dengan jelas menunjukkan bahwa dia tahu kita telah melakukan sesuatu pada ramuan obat. Kalau tidak, mengapa dia melihat kita seperti itu? Kuang Ziming sangat yakin bahwa Jericho Li telah melakukannya. Dilihat melalui rencana mereka. Beberapa dari mereka ingin membalas,
tetapi mereka tidak dapat menemukan kata-kata untuk melakukannya, karena sorot mata Jericho Lee barusan terlalu aneh. Jika Jericho Lee tidak menemukan petunjuk apapun, maka itu tidak masuk akal, setidaknya. Jericho Lee pasti sudah mencurigainya. Itu benar. Orang itu pasti tahu bahwa kita telah melakukan sesuatu. Yan Zhou mengatupkan giginya, dan sangat marah. Sial, bagaimana dia mendeteksinya? Bagaimana saya tahu? Kuang Ziming tidak dapat mengerti, mereka selalu berhati-hati, bagaimana Jericho Lee tiba-tiba mengatakan dia menangkapnya obat yang salah, membuat mereka lengah, ingin menghentikan Jericho Lee mengambil kembali pelet obat, bahkan dengan seluruh usahanya, telah gagal. Sialan, dia telah mengetahui rencana kita, meskipun guru mengkritiknya, itu tidak menyakitkan atau gatal, dan dia tidak bisa menyingkirkannya. Mao Hai sangat kesal, baru saja, ketika Zhang Feng berada hendak pergi, rencana mereka akan berhasil, tetapi di saat-saat terakhir, rencana itu dihancurkan oleh Jericho Lee, dan perasaan bebek-bebek yang terbang lewat sangatlah mengerikan. Bao Ziming sangat cemas, kita harus memikirkan cara, jika kita membiarkan dia terus bersikap sombong dan kurang ajar, kita bisa melupakan kesempatan untuk menjadi murid resmi. Hanya dari penampilan mereka selama beberapa hari terakhir, fondasi Jericho Lee lebih tinggi dari mereka. Dari segi kekuatan, mereka jelas bukan tandingan Jericho Lee. Bao Ziming tidak yakin sama sekali. Mereka jelas telah tiba lebih dulu, dan secara logika, murid resmi seharusnya lahir dari barisan mereka. Dia tidak akan pernah bisa mendapatkan posisi Jericho Lee, dan ketika Jericho Lee terpilih sebagai murid resmi Chang Xuande, dialah orang pertama yang menolak menerimanya. Tiga lainnya memasang ekspresi gelap di wajah mereka saat mereka mencoba memikirkan cara untuk memaksa Jericho Lee pergi. Kita tidak bisa melakukannya lagi. Ayo cari seseorang untuk memberinya pelajaran dan memberinya pelajaran. Mari kita lihat apakah dia berani bertarung dengan kita untuk itu. Mao Hai punya ide yang sangat jahat, mencari seseorang untuk menghajar Jericho Lee. Gagasan busuk apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu bodoh? Orang itu harus datang ke rumah sakit setiap hari untuk meminta seseorang memukulinya. Ketika tuannya melihat bahwa dia terluka dan datang ke rumah sakit, bukankah tindakannya akan terungkap? Bao Ziming memelototinya. Ide ini tidak bagus, dia sudah benar-benar punya rencana. Mao Hai tertegun, lalu dia terdiam. Benar, menemukan seseorang untuk memukuli Jericho Lee, itu mungkin dilakukan dia berperilaku dan berhenti memperjuangkan posisi murid resmi. Tetapi Chang Xuande tidak buta, dia pasti akan mengajukan pertanyaan ketika dia melihat Jericho Lee terluka. Dengan mata Chang Xuande yang berpengalaman, dia pasti akan mencurigai mereka. Ketika saatnya tiba, mereka tidak akan bisa menjaga Jericho Lee, dan malah akan terseret ke dalam air, menyebabkan Chang Xuande tidak puas. Yan Zhou memutar matanya, dan berseru, bagaimana kalau? Haruskah kita menyiapkan yang lain jebakan untuk menghadapinya? Saya tidak percaya dia akan bisa mengelak kali ini, dan lain kali.